Selamat sore, dokter. Selamat sore. Oke, masih menunggu Kak Oscar ya, dokter ini? Ya, boleh. Oke, coba saya undang Pusat Kucing ID. Maaf ya, agak ngelek. Oh, oke, oke, iya. Jaringannya agak ini. Oke. Kak Oscar bagaimana kabarnya, Kak? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ini saya manggil Kak atau apa ini? Oscar aja. Nah, kayak Oke. Kesibukannya apa Kak akhir-akhir ini? Kalau dokter Peggy kan tadi biasa di klinik, menangani kasus, uh, uh, pasien rawat inap. ya kalau saya sih sebenarnya kerja juga, kadang juga Ya. sambil ya nulis-nulis ini apa kayak bikin-bikin artikel gitu. Artikel mungkin kayak tentang makannya gitu. Ya, kayak Iya. ngedit-ngedit juga. Saya ini juga Oke. mahasiswa juga sih. Mahasiswa. Oh, sibuk ya Kak berarti ini. Ya enggak juga lah. Mungkin lebih sibuk gitu. Produktif Enggak lah kali saya. ya Kak yang lebih tepat. Ya lumayan lah. Oke, karena ini dokter Peggy sama Kak Oscar sudah bergabung. Boleh saya mulai ya dokter, Kak? Oh, boleh. Oke, ini sudah jam 4:05, sekalian menunggu teman-teman yang sekiranya belum bisa bergabung. Saya izin untuk memulai, nggih. Ini selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ini alhamdulillah banget, puji syukur kita dapat bergabung, bertemu dalam live collab with Pets sore hari ini dengan bahasan yang luar biasa sekali, yaitu dengan tema pendekatan klinis dan penyakit mohon maaf. Ini tentang sharing-sharing mengenai kecacingan dan juga kutu pada anabul-anabul kita di rumah. Yang tadi setelah saya sampaikan, terkadang parents ini kurang care gitu, kurang aware terhadap adanya kutu ataupun cacing pada anabulnya. Padahal kutu dan cacing ini bisa memberikan dampak yang itu membahayakan bagi anabul, baik kucing ataupun anjing ataupun hewan lainnya. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Esti Saraswati. Saya di sini selaku moderator, nggih. Jadi saya akan membawakan acara ini dari awal sampai nanti akhir kira-kira pukul 5 sore. Oke, selanjutnya ini saya memperkenalkan pembicara pertama kita ini dari Garuda Pet Shop atau praktisi klinik hewan Garuda di Mojokerto, yaitu ada dokter hewan Peggy Melati Agustin. Selamat sore lagi dokter. Oke, siap ya dokter. Ini nanti akan sharing-sharing mengenai pentingnya pemberian obat cacing dan kutu pada hewan kesayangan. Beliau ini nanti akan memaparkan ilmunya dalam waktu yang singkat. Ini padahal materinya luar biasa, tapi karena terkendala waktu yang cukup singkat pada sore hari ini, jadi nanti beliau akan memaparkan tentang bahaya kecacingan ataupun kutuan yang dibiarkan terus-menerus. Selain itu, apa sih manfaat pemberian obat cacing dan kutu, serta kapan pemberian yang tepat? Itu nanti akan disampaikan oleh dokter hewan Peggy. Selanjutnya ini ada narasumber yang kedua, ini dari Pusat Kucing ID, ada Kak Oscar Hasoloan. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Ya, oke. Nanti Kak Oscar ini akan sharing nih kepada teman-teman tentang pengalaman before dan after-nya, sebelum dan setelah anabulnya diberikan obat cacing dan kutu secara rutin. Oke, langsung saja nih. Sepertinya bisa ini dimulai karena hanya 1 jam ya kita bertemu di sini. Jadi saya persilahkan kepada Dokter Peggy untuk memaparkan materi tentang pemberian obat cacing dan kutu pada anabul kesayangan kita. Monggo Dokter Peggy. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Oke, kali ini saya akan membahas pentingnya pemberian obat cacing dan obat
kutuan ya pada anabul kita gitu. Nah, memang banyak sekali akhir-akhir ini masalah tentang kutuan, tentang cacing itu masih banyak banget kasus-kasus di klinik. Jadi memang perlunya kita harus ada hal-hal seperti ini ya, karena biar mengingatkan kepada parent atau pet lover di sana untuk memberikan pengobatan rutin juga gitu. Nah, cacingan ini ciri-cirinya yang memang sering kita lihat pasti yang pertama makannya banyak, tapi dia berat badannya nggak kunjung naik juga gitu. Itu yang paling sering banget keluhannya. Terus yang kedua bisa disertai di pupnya nih atau fesesnya pasti ada cacing kecil-kecil atau cacing yang gelang yang panjang biasanya seperti itu. Yang kedua biasanya fesesnya juga bisa diare, ada diare lendir ataupun juga ada darah sedikit seperti itu. Kemudian yang memang lebih parahnya lagi biasanya mengakibatkan muntah ya. Biasanya keluhannya adalah muntah cacing, jadi cacingnya keluar bersama dengan muntahan seperti itu. Kalau kutuan lebih mudah dilihat ya karena kutu ini termasuk ektoparasit. Jadi sebenarnya ektoparasit itu banyak banget, tapi memang kebanyakan disebutnya adalah kutu gitu ya. Nah, ektoparasit itu sebenarnya 4, ada yang pinjal, ada kutu, ada tungau, ada juga caplak. Namun biasanya kita menyingkatnya kutu gitu ya. Nah, kalau kutu pasti yang pertama pasti sering garuk-garuk ya. Pasti, oh kenapa nih kucingnya kok garuk-garuk dan sebagainya. Terus kemudian dilihat, wah ternyata ada kutu, kemudian ada kotoran kutu, ada telur kutu di situ. Terus kemudian terjadi kerontokan bulu. Yang memang kelihatan seperti itu. Namun banyak juga yang memang tidak terlalu kelihatan, apalagi juga ada kutu yang sifatnya kecil banget yang ada di bulu, itu perlu dengan pengecekan lebih lanjut ya. Terus kemudian bahayanya pasti kalau kutuan, satu bisa mengakibatkan parasit darah, juga itu yang paling banyak sekali. Jadi tiba-tiba kucingnya lemas, kemudian ternyata terinfeksi namanya parasit darah gitu. Terus kemudian pasti cacingan juga. Kutuan itu juga bisa mengakibatkan cacingan juga gitu. Dari mana bisanya? Karena kan mungkin yang sering kita lihat kutu yang sering loncat-loncat itu kutu loncat atau pinjal ini kan sering juga bisa termakan sama hewan kesayangan kita ya. Akhirnya dia bisa mengeluarkan namanya cacing pita kalau lebih banyak kan seperti itu. Terus anemia nih, anemia itu sering banget. Jadi dia kurus, terus kemudian warna mukosa tubuhnya dia pucat seperti itu. Kalau cacingan pasti efek jangka panjangnya pasti malnutrisi. Jadi dia kurus, semakin kurus dan diarenya juga berkepanjangan juga. Terus yang paling banyak itu tiba-tiba makin lama dia perutnya membesar, bukan lagi buncit tapi ternyata terisi cairan atau asites. Itu yang memang banyak sekali. Terus pastinya manfaatnya dari pemberian secara rutin, satu, hewan kesayangan kita pasti lebih sehat ya, lebih aktif, lebih sejahtera juga. Kalau anabul kita sejahtera, pasti pemiliknya juga sejahtera. Terus kapan pemberiannya ya? Pemberiannya kalau obat cacing lebih disarankan sekitar 1-3 bulan sekali. Kalau obat tetes kutu 3 bulan sekali. Namun kalau misalkan hari ini ternyata dia dikasih obat tetes kutu, 1 bulan berikutnya ternyata masih ada, bisa dilakukan pengulangan. Seperti itu. Nah, memang harus penting juga diberikan karena efeknya tadi sangat berbahaya gitu. Meskipun cuma dibilang cuma kutuan aja, cuma cacingan aja seperti itu. Oke, terima kasih. Sedikit saja materinya karena keterbatasan waktu. Oke, saya kembalikan ke Kak Estinya. Udah kedengeran ya suaranya? Nggak kedengeran. Aduh. Ya, mohon maaf tadi di mute. Aduh, jadi lupa mau ngomong apa ini saya. Oke, terima kasih Dokter Peggy atas pemaparan yang singkat dan luar biasa, berbobot sekali tentang kutu dan juga cacing. Ini memang benar nggak dokter kalau kutu itu sebenarnya ada 4, tapi
Karena untuk mempermudah kita pengenalan terhadap parents biasanya disingkat menjadi kutu. Padahal seperti yang dokter sampaikan tadi, ada pinjal, ada kutu, ada tungau, ataupun ada caplak. Iya betul dokter. Kalau penyakit ataupun dampak panjang dari kejadian kutu atau cacing ini tadi telah jelas sekali disampaikan oleh dokter Peggy. Kepada teman-teman nih yang ingin bertanya, kok bisa seperti itu? Jadi bagaimana kita penanganan kutu yang baik? Itu silakan untuk ditanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui kolom pertanyaan, itu bisa dilakukan. Oke, langsung ini saya ingin mendengarkan cerita dari Kak Oscar Hasolowan tentang sharing pengalamannya dalam merawat anabul. Apakah obat cacing ataupun obat kutu itu ternyata penting ataukah itu memang nggak penting untuk dilakukan? Monggo kepada Kak Oscar, kami persilahkan. Oke. Cuman saya mau konfirmasi dulu nih. Iya, enggak. Pusat Kucing ID itu kan cuma namanya sarana informatif. Iya, memberikan informasi tentang kucing gitu kan. Iya. Cuman nggak dalam artian nggak menggantikan informasi yang benar dari dokter gitu. Tapi saya tuh bikin postingan tentang kucing juga udah dari buku yang saya baca gitu, sama berdasarkan dari pengalaman kayak saya ke klinik hewan atau misalnya ke klinik kucing gitu. Berdasarkan dari diskusi juga sama dokter, dari misalnya diskusi tentang minta saran dari obat-obat yang vitamin atau misalnya cacingan kayak gitu. Nah, untuk ini untuk sebenarnya dari kasus kasus cacingan sama kutuan itu jujur aja ya, pengalaman saya itu nggak begitu banyak gitu. Soalnya tuh saya itu termasuk orang yang suka bersih gitu, suka jaga kesehatan kucing sama suka bersihin kandang-kandang kucing gitu. Jadi kan nggak begitu banyak pengalaman tentang cacingan sama kutuan gitu. Tapi terkadang kan saya suka ngamatin kucing saya gitu. Biasanya kan kalau misalnya kucing cacingan ya benar kata dokter Peggy tadi, kalau misalnya kucing cacingan kan biasanya tertular dari kayak misalnya tertular dari kucing lain atau misalnya tertular dari spesies kucing yang lain gitu. Atau misalnya dari kadang kan kita kan suka misalnya kayak cat lover gitu, kadang dia kan kalau cat lover itu kan kadang suka biarin kucingnya itu main di luar terus jarang pulang gitu, udah jarang pulang terus jarang dibersihin gitu. Nah itu sebenarnya juga salah gitu kan. Harusnya kan kalau kita juga sebagai cat lover kan istilahnya kita juga harus menjaga kucing kita gitu, dari cacingan, dari kutuan. Kayak misalnya kita sebenarnya kalau misalnya gigit tikus lah, katakan hewan-hewan kecil gitu, itu kan nggak boleh sebenarnya kan. Sebenarnya itu juga termasuk kayak penularan juga kan. Soalnya kan kita nggak tahu bakteri yang ada di kucing yang ada di tikus yang dimakan kucing gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Nah itu kan sebenarnya kan bahaya juga gitu. Ya kayak bener juga, pernah sih kucing saya juga cacingan juga ya, bener kayak Peggy, kayak misalnya gejala-gejalanya ya kurus tadi, terus makannya rajin, cuman dia makannya rajin tapi kurus gitu. Terus dia juga rambutnya bulunya itu kusut gitu, sama ya kadang kan kalau misalnya kucing cacingan kan ada tuh kayak garuk-garuk gitu ke lantai, itu kan kadang kan kelihatannya lucu tuh, cuman kasihan gitu ya kan, cuman kasihan gitu ya, kadang suka jilat-jilat ininya ya, bener kata dokter Peggy sorry. Ya terlepas dari itu kan ya sebenarnya kan kita harus menjaga kebersihan kucing kita gitu, kebersihan kandang kucing kita. Kalau misalnya kucing terkena cacingan pun yang saya tahu itu ya saya tuh ngasihnya kayak frontal gitu ya, kadang probatrin gitu. Cuman ya buat teman-teman juga kan suka banyak tuh yang misalnya nanya-nanya tentang dosis. Kalau misalnya dosis itu kan di Kombatrin kan udah ada keterangannya juga ya, misalnya harusnya untuk kucing yang untuk ukuran
kebutuhan berat badan itu berapa, untuk takaran-takarannya kan udah ada gitu. Kalau misalnya teman-teman dari developer atau misalnya pro parent itu kan sedikit lebih teliti gitu. Itu kan sebenarnya udah ada keterangan-keterangan yang harus dibaca sama teman-teman gitu sebelum ngasih kayak apa namanya, kayak mengerti gitu. Yang untuk kebutuhan sendiri itu saya juga seperti yang saya bilang itu, kalau saya ketika orang yang bersih gitu, itu orangnya tuh bersih, suka jaga kucing saya, suka perhatiin kucing saya lah gitu. Kalau misalnya kebutuhan itu juga sebenarnya kasih, cuman jarang banget gitu. Soalnya kan saya suka mandi kucing saya kayak misalnya seminggu gitu, seminggu sekali kalau misalnya dia sering keluar gitu. Kalau misalnya jarang keluar kan saya mandinya 2 minggu sekali gitu. Kalau misalnya obat kayak misalnya obat kuku yang saya pakai untuk saya itu kayak misalnya Revolution gitu, juga saya kasih gitu ke saya gitu. Terus sama kayak misalnya Fipronil gitu. Di antara itu kalau misalnya saya ngasihnya tuh baik Fipronil sama Revolution. Ya, cuman kan kadang kan kalau obat-obat kayak gitu kan ada banyak macamnya ya, sama banyak kucingnya gitu, untuk tipe kucing yang sedang apa gitu. Nah, untuk kucing udah dijelasin lagi tuh sama dokter tuh, kalau misalnya kan ada banyak tipe-tipe obat tuh. Kadang tuh banyak orang yang nanya, obat ini apa namanya, obat drontal sama obat kayak yang lainnya itu bagus yang mana gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri obatnya itu nggak begitu ini, cuman kalau biasanya saya pakai yang frontal gitu, yang umumnya gitu, yang kalau katanya sih, kalau kata klinik yang klinik cacingan itu frontal itu termasuk semuanya gitu, udah termasuk ya, walaupun enggak ini pada umumnya frontal gitu, udah semuanya gitu. Cuman nggak tahu benar atau enggaknya, ntar mungkin dokter Peggy bisa jelasin. Mungkin itu aja kalau dari saya. Oke, ini terima kasih banyak kepada Kak Oscar. Luar biasa banget ini ya dokter, perawatannya sudah baik sekali. Jadi ternyata sudah pro gitu dalam merawat anabul-anabulnya, ini luar biasa sekali. Ini saya ingin mendengar pendapat dari Dokter Peggy atas tadi pemaparan Kak Peggy. Mungkin ada yang ditambah-tambahi atau ingin melengkapi penjelasan dari Kak Peggy tadi. Monggo dokter, silakan. Kak Peggy, Kak Oscar tadi ya? Kak Oscar, ya. Aduh, mohon maaf. Oke, monggo Dokter Peggy. Pertanyaan pertama dari Kak Oscar tadi agak sedikit, soalnya agak terputus-putus tadi. Mungkin bisa diulangi lagi ininya, karena agak sedikit terputus-putus. Oh, mungkin yang ini kali kalau misalnya kan ada beberapa orang, kadang kan saya suka dapat kayak misalnya pesan-pesan gitu dari teman-teman developer gitu. Kayak misalnya obat cacing yang bagus itu selain frontal itu apa sih? Apa ada kayak doang, apa kombaten, atau misalnya kayak Pederm atau Caniform gitu. Oke. Ya gimana gitu. Oke, untuk obat cacing yang baik sebenarnya kan memang banyak banget ya, di mana-mana banyak banget, pet shop juga jualan juga, terus kemudian mungkin pas waktu ke dokter juga diberikan obat cacing juga, seperti itu. Memang banyak banget obat cacing maupun tetes kutu ya. Namun kalau lebih saya sarankan, yang bagus itu kalau misalkan kita beli obat gitu kan, atau misalkan kita memakai skincare, kalau dari manusianya itu kan pasti ada nomor BPOM-nya ya. Nah, kalau saya lebih menyarankan produk obat cacing atau obat tetes kutu itu yang sudah ada nomor registrasi dari Kementan atau Kementerian Pertanian. Nah, maksudnya mungkin beberapa dari yang Mas saya sebutkan tadi, ada memang yang beberapa sudah memiliki izin dari Kementerian Pertanian. Itu sudah bagus. Gitu, udah bagus. Jadi kalau misalkan bingung-bingung, takutnya, takut salah nih beli di pet shop, takut ini bener apa enggak kandungannya, dan sebagainya. Mungkin lebih bagusnya beli yang pertama tadi, yang memang sudah ada nomor registrasi dari Kementerian Pertanian. Kan ada tuh, kalau kita kan kalau beli obat atau misalkan skincare dan sebagainya kan masih ada nomor BPOM-nya ya. Nah, itu yang pertama. Seperti itu. Tapi kalau misalkan pengen tahunya secara pasti, bisa kan dikonsultasikan dengan
dokter hewannya seperti itu. Misalnya memang belum sering ke dokter, takut ke dokter, biasanya kan ada yang seperti itu ya. Itu mungkin bisa pakai dengan yang tadi saya jelaskan. Banyak banget memang yang takut ke dokter dan sebagainya gitu. Ada lagi tadi? Gimana Kak Oscar? Oh, saya gitu. Ya, mungkin. Oh, kan kadang kan juga apa namanya mungkin saya yang nanya gitu ya. Iya, ya mungkin apa. Tadi kan sempat pengen nanya. Ya, kan sebenarnya jujur aja saya itu apa namanya saya itu jarang gitu ya, misalnya pernah sih kucing saya terkena cacing sama kutuan, cuman kan jarang banget karena saya itu bersih gitu. Cuman kan kadang ada kayak developer gitu yang nanya kalau misalnya ini apa namanya kalau misalnya nih ada yang terkena cacingan gitu, ada yang terkena cacingan, terus dia udah apa namanya dia udah kasih obat kayak misalnya salah satunya Brontal gitu, tapi dia terkena cacingan. Tapi bener nggak dok kalau misalnya saya jawabnya gini, apa namanya, kalau misalnya kucing yang cacingan terus dia kasih obat Brontal terus masih cacingan dalam kurun waktu 3 bulan, itu sebenarnya masih ada kayak misalnya kandangnya itu masih kurang bersih, itu masih benar nggak sih dok? Kayak misalnya kandangnya kurang bersih, atau lebih baiknya kalau misalnya ya dosisnya tetap sama dipakainya gitu sesuai sama dosis yang ada di anjuran dari Brontalnya, terus misalnya terus misalnya kita sebelum ngasih obat kayak misalnya kalau misalnya sebelum ngasih obat Brontal gitu kita harus bersihin kandangnya terlebih dahulu gitu, terus kita mandi kucingnya dulu gitu, terus sebelum kita masukin ke kandangnya kita harus bersihin area-area sekitarnya. Itu benar nggak sih dok kalau misalnya ada yang suka terkena tapi udah dikasih obat cacing tapi masih kayak gitu, itu benar nggak sih harus bersihin dulu gitu? Oke, benar, ada benarnya juga karena kan memang kenapa sih kucing tersebut tertular dari cacing gitu ya. Nah, cacing ini kan memang dia mengeluarkan telur-telur cacing dalam fesesnya atau dalam pupnya. Dimana kalau misalkan memang kita membersihkan kandang kurang bersih ya, jadi bisa kan menular ke makanannya. Namanya kucing kan biasanya suka main-main gini, terus akhirnya karena kandangnya tadi kurang bersih, jadi bisa kejilat, akhirnya kemakan lagi tuh telur cacingnya. Benar, bisa dengan pembersihan kandang juga secara rutin. Terus kalau misalkan dikasih obat cacing, kok masih tetap ada namanya kayak misalnya keluar cacingnya, berarti memang ditambah lagi untuk dosisnya gitu. Nah, untuk secara pastinya dosisnya mungkin lebih bagusnya kalau misalkan khawatir nanti waduh takutnya kelebihan dan sebagainya, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Selain itu, kita harus ngecek nih kucingnya atau anjingnya ini dia ada kutuan atau enggak, karena ada namanya kutu yang loncat yang warna hitam itu, atau istilahnya adalah pinjal. Dia itu kan biasanya bergerak-gerak tuh ya, bisa ke sini ke sini ke sini. Nah, ketika dia kemakan oleh kucing, maka itu dia bisa menularkan cacing pita seperti itu. Yang cacing pita memang yang panjang-panjang itu. Nah, yang keluar biasanya yang kecil-kecil itu, mungkin pernah pas bersihin pup gitu ya, ada keluar kecil-kecil banget dok, katanya bilangnya belatung. Nah, itu bukan belatung, tapi itu istilahnya namanya cacing pita itu kan berbuku-buku. Nah, itu lepas satu persatu, dimana lepasnya satu ini dia juga membawa telur juga banyak seperti itu. Benar kok, sudah bagus juga. Misalkan mau dikasih obat cacing, sebelumnya dibersihkan dulu, dimandikan dulu, tidak apa-apa. Yang penting adalah kucingnya sehat gitu. Kalau misalkan lagi sakit, lagi nggak mau makan, lemes, tapi dia cacingan, harus diperiksakan dulu. Itu harus dihilangkan dulu gejalanya dulu, baru nanti dibasmi dengan obat cacing. Nah, selain itu, lebih bagusnya diberikan secara rutin aja. Misalkan dia kebanyakan indoor nih, kucingnya indoor terus, nggak pernah keluar ke taman, nggak pernah ketemu kucing lain, mungkin bisa diberikan 3 bulan sekali. Namun kalau dia sering keluar, terus kemudian di rumah dan sebagainya, bisa diulang 1 bulan sekali. Tuh, lebih sarankannya seperti itu. Tapi untuk misalnya dok, kayak misalnya kucingnya terkena cacingan gitu, misalnya kucingnya terkena cacingan gitu. Nah, kalau misalnya kita kasih obatnya itu kira-kira seminggu sekali, itu benar nggak sih dok kalau misalnya kucing kita cacingan gitu? Sebenarnya pemberian obat cacing yang memang sudah ada yang di lapangan, biasanya tablet itu ya, itu memang sekali dulu nanti tergantung dari berat badannya. Nanti kita lihat kalau misalkan memang ternyata
tidak ada cacing yang keluar, kemudian harus dilakukan pengecekan lagi sih Kak. Jadi harus ada yang namanya mungkin pas ke dokter gitu ada pemeriksaan feses. Jadi kita ambil sampel fesesnya, nah itu dicek juga kalau misalkan negatif ya nggak perlu diulang lagi gitu. Kalau misalkan pas di rumah nggak sempat ke dokter, jadi di jarak tadi aja 1 bulan sekali juga boleh. Tapi kan kadang kan kayak ada kasus gitu ya dok, apa namanya kayak kayak misalnya kayak kucing saya nih, kayak kucing saya, katakan saya punya kucing umurnya tuh 2 bulan gitu, tapi beratnya tuh udah cacingan, beratnya tuh nggak nyampe 1 kilogram tuh, itu gimana ya loh? Oke, ya itu banyak banget ya Kak ya. Emang banyak banget yang 2 bulan atau di bawah 3 bulan itu kasusnya mesti cacingan, mesti nggak jauh-jauh dari cacingan. Pasti perutnya buncit atau misalkan pupnya keluar cacing. Nah itu pasti bingung kan? Gimana nih caranya? Itu banyak banget kasus di klinik juga seperti itu. Caranya adalah sekarang itu memang ada merek dari suatu perusahaan yang memang dikhususkan untuk kucing yang memang umur 2 bulan dan beratnya 0,5 kilo. Bisa pakai itu Kak, tapi pemberiannya tidak dalam bentuk tablet. Kalau yang tentunya kan tablet, jadi ada yang dilakukan di tengkuk gitu, diteteskan di tengkuk. Jadi namanya obat tetes kucing, itu lebih bagus. Jadi bisa pakai itu. Berarti Nanti kayak kalau sejenis uh-uh. Gimana nanti berarti kalau kayak sejenis udah 3 bulan, udah umurnya 3 bulan, beratnya udah 1 kilo, bisa nanti yang diulang lagi dengan pakai yang bentuknya tablet. Oke. Oke, bagaimana Kak Oscar? Ada yang ingin ditanyakan lagi terhadap Dokter Peggy? ada sih, mungkin buat dari teman-teman aja dulu. Dari teman-teman Oke. Semakin seru masih ya. ada. Iya, benar dokter. Ini dokter, mungkin dari saya ya dokter. Jadi terkait dari penjelasan Kak Oscar tadi dan juga dokter itu sangat berkaitan erat antara lingkungan dan juga siklus cacing dalam tubuh, karena kita ketahui bahwa siklus cacing atau kutu itu di 2 area itu ya dok, dalam tubuh, nanti di lingkungan juga ditemukan. Jadi memang betul bahwa pengobatan cacing bagi yang kecacingan parah itu harus sering diulang. Kalau ini dokter, pertanyaannya leneh dari saya, sebenarnya obat cacing ataupun obat kutu itu apakah apakah membunuh telur-telurnya? Kalau obat cacing apakah membunuh telur cacing? Kalau obat kutu apakah membunuh telur kutu? Gitu. Apakah ini juga berkaitan dengan pengulangan pada pengobatan itu? Oke. Kalau misalkan pemberian tadi ya, pertanyaan tadi memang ada yang memang beberapa bisa membunuh. Namanya cacing itu kan dia banyak banget ya, telur-telurnya cacing itu bisa mengandung banyak banget telur. Nah, memang biasanya yang pertama yang kalau misalkan dikasih obat cacing, yang pasti setelah dikasih obat cacing pasti ada yang bilang, dok setelah dikasih obat cacing keluar tuh cacingnya, induk-induknya cacingnya besar-besar. Nah itu cacingnya dulu tapi yang keluar. Tapi kan di dalam masih ada sisa-sisanya, makanya itu pentingnya pemberian rutin. Jadi nggak bisa dalam 1 kali pemberian itu bisa membunuh semuanya, pasti ada yang terbunuh, tetapi kan masih ada sisa-sisa di dalam. Itu makanya memang butuh yang namanya pengulangan. Begitu juga dengan tetes kutu. Jadi tetes kutu kan pasti namanya, apalagi kutu buluh ini yang memang sangat sering sekali dan sangat sedikit susah. Jadi memang harus ketika memang misalkan hari ini dia ditetes obat kutu gitu, kita lihat 1 bulan berikutnya. Kalau misalkan 1 bulan berikutnya dia masih ada, bisa diulang lagi sampai benar-benar dikatakan dia bersih dari yang namanya kutuan. Selain itu juga lingkungannya juga nih, namanya kutu itu 95% itu dia di lingkungan. 95%. 5%-nya dia ada di dalam tubuh kucing. Jadi selain dia ditetesi obat kutunya, lingkungannya dia, kandangnya, semuanya tempatnya harus sering dibersihkan. Seperti itu. Gimana? Oke, terima kasih. Iya, silakan Kak Oscar. Ya. Boleh nggak sih kalau misalnya kita combine gitu, kalau misalnya dari salah satu kayak misalnya saya pernah kayak misalnya kasih makan obat kucing saya tuh kayak Drontal gitu, terus kalau saya combine juga sama Revolution di ininya, itu boleh nggak sih? Apa cuman satunya aja gitu? Oke.
Kalau bisa, kan mereka memang berbeda ya produk. Kalau misalkan pemberiannya barengan ya. Tadi ada juga yang nanya, sempat saya baca juga ini sama dengan pertanyaan Kak Oscar. Jadi kalau misalkan ada pemberian obat tetes kutu bercampur dengan obat minum, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, selama kucingnya memang benar-benar sehat. Selama memang benar-benar sehat. Kalau misalkan ada keluhan lainnya, misalkan dia nggak mau makan, terus dia diare dan sebagainya, tidak saya sarankan untuk bersamaan. Tapi kalau misalkan kucingnya sehat, cuman memang ada keluar cacing, nggak diare dan mau makan, semuanya normal, nggak apa-apa kalau misalkan disamakan. Tetapi lebih bagusnya lagi, nih Kak, memang harus kalau bisa satu perusahaan atau satu perusahaan lah istilahnya seperti itu. Karena kan mereka pasti sudah memberikan penelitian tentang produk-produknya mereka gitu. Kalau misalnya ngasih obat gitu dok, kayak misalnya obat cacingan gitu, sebenarnya kita kan kadang kan kucing nggak mau makan gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih kalau kasih gitu aja? Kan ada kucing misalnya cacingan nggak mau makan gitu, dia mau gitu, untuk makan. Kita langsung kasih brontal. Sebenarnya boleh nggak sih? Apa sebenarnya nunggu dia makan dulu gitu? Kalau itu, berarti kan kalau misalkan dia tidak mau makan, berarti ada sesuatu nih yang tidak enak ya di badannya dia. Pasti memang kayak ngerasa nggak enak nih, pasti perutnya entah ataupun apapun itu dia jadi ngerasa nggak enak, jadi nggak mau makan. Jadi sementara ditunda dulu aja Kak. Jadi diobatin dulu, harus di nafsu makannya harus kembali bagus dulu, baru nanti diberikan pengobatan obat cacingnya dulu. Gitu. Nah, mungkin lebih enaknya, lebih pastinya juga bisa mungkin dicek ke dokter dulu aja. Biasanya sih kalau ke dokter, ada kan beberapa klinik yang, oh ya ini nggak mau makan, terus kemudian biasanya keluhannya diare gitu ya. Biasanya kan dokter menawarkan untuk dilakukan cek feses atau cek pup gitu ya. Pupnya atau kotorannya biasanya dicek, ambil dikit aja, kemudian boleh tuh pas di rumah bawa pupnya dia untuk ngecek namanya fesesnya tadi, seperti itu. Jadi untuk lebih pastinya, karena kalau misalkan cuma nggak mau makan, dilihat dari pupnya juga dan sebagainya kan kita belum tahu secara pasti gitu. Boleh kok misalkan ambil fesesnya aja dikit gitu dibawa dari rumah ke dokter, mungkin bisa juga cacingan dan sebagainya. Kan nggak mau makan tuh banyak banget ya penyebabnya, bisa karena penyakit cacingan atau virus dan bakteri dan lain sebagainya, harus dipastikan dulu. Tapi kalau misalkan di rumah dia nggak mau makan, harus mungkin dihentikan dulu obat cacingnya, kita ngasih kondisinya dulu aja, dibaguskan dulu, distabilkan dulu kondisinya. Pun juga dengan obat-obat kutu juga seperti itu. Kalau kucing saya nih dok, kucing saya kan ini apa, kan kalau masa kawin tuh ya, saya kan kadang suka mantau juga gitu, apa kucing besanannya gitu, apa kayak besanannya ini teman gak gitu. Kadang kan kalau misalnya kucing cacingan kan juga bisa dari ini kan juga kan dok ya, kayak misalnya dari kawinan gitu kan ya. Nah, benar. Jadi untuk lebih ya. Enggak dokter. Agak ini putus-putus ya, nggak apa-apa, dilanjutin dulu aja, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kan, kalau kucing saya kan ini, kawin kan saya liatin besanannya gitu kan, dia termasuk aman dia enggak gitu. Soalnya kan apa gejala cacingan kan juga dari kawinan kucing juga gitu. Nah kalau misalnya gitu kan kadang kan kalau kucingnya ternyata besanannya cacingan terus kawin sama kucing kita, nanti kan ngaruh juga kan ke anak gitu kan. Nah kalau misalnya udah beranak gitu, sebenarnya itu boleh nggak itu kalau misalnya kita kasih obat cacing gitu ke induknya gitu, tapi anaknya menyusui gitu, itu gimana dok? Oke, ini juga selain tadi ya pertanyaan tadi kan ada kucing 2 bulan terus dia belum 1 kilo, nah itu bisa dikasih obat ini ya. Nah ini juga sama halnya dengan yang bunting terus dia cacingan. Terus kemudian memang yang lagi menyusui dan dia cacingan, bisa dengan dilakukan pemberian, tapi yang bukan yang tablet. Nah, Kak, jadi bentuknya yang disarankannya lebih yang tetes. Ada yang tetes obat cacing itu. Lebih sarankan itu enggak apa-apa. Khusus untuk bunting atau menyusui enggak masalah. Gitu. Atau lebih pastinya, mungkin sebelum dikawinkan, waktunya misalkan, oh bulan ini dia waktunya obat cacing nih. Dikasihkan obat cacing dulu, baru nanti dikawinkan, seperti itu, boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan udah terlanjur kawin, terus dia bunting, ternyata dia cacingan atau dia menyusui, ternyata dia cacingan,
Nah, itu bisa dikasih yang obat yang tetes cacing tadi gitu. Tapi kalau misalkan dia lain hal dengan dia kutuan. Kalau dia kutuan lagi bunting atau kutuan lagi menyusui harus ditunda dulu gitu. Ditunda dulu mungkin dengan cara diserit ya. Bahasa Jawanya kan diserit ya, disisir gitu, disisir, dipetani gitu. Nah, ini juga perlu diingat untuk Pauran di sana, jangan pernah memites kutu. Entah itu caplak, entah itu pinjal atau apapun, jangan pernah. Karena di dalam kutu tadi itu dia ada telur-telur, dimana kalau kita pites seperti ini dia bisa mengotori lingkungan. Jadi kalau misalkan lebih bagusnya, misalkan lagi bersihin, lagi nyerit gitu ya, mungkin bisa ditaruh di wadah yang berisi dengan cairan tertentu. Jadi biar dia mati di situ, akhirnya kebuang seperti itu. Jadi jangan dipites, biasanya dipitesin tuh karena lagi gemes-gemesnya kan, kayak mites-mitesin kutu kan. Nah, seperti itu. Jangan dipites pokoknya ya. Oke, ini mungkin dokter tadi kan disebutkan cairan tertentu, itu kira-kira sediaan apa yang bisa digunakan di rumah, yang ada di rumah gitu, sekiranya itu bisa membunuh kutu-kutu tadi. Yang paling terjangkau, paling murah, ibu-ibu juga tahu adalah merek pemutih. Iya, nggih. Bisa dikit aja taruh wadah gitu terus ditaruh. Paling murah juga, paling terjangkau juga ya. Atau misalnya ternyata punya desinfektan di rumah juga bisa pakai itu, nggak apa-apa. Kalau deterjen gitu, dok, boleh juga itu? Boleh, tapi lebih inian yang pemutih tadi, tapi nggak apa-apa. Yang penting memang kutunya tadi udah dalam bentuk mati gitu, udah mati, jadi tinggal nanti dibuang aja. Jadi kan dia nggak bisa nanti bertelur lagi dan sebagainya. Karena kalau dipites itu nanti bisa mengotori lingkungan, jadi sama aja. Sambil nanti nunggu anaknya bisa dilepas HP, nanti induknya bisa dilakukan pemberian obat tetes kutu. Oke, terima kasih Dokter Peggy dan Kak Oscar atas sharing-sharingnya ya. Ini saya lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini dok, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui kami. Pertanyaan pertama yaitu dari Lecis Laisi. Ini ingin bertanya, apakah semua kutu itu bisa menularkan parasit darah? Bagaimana ciri-ciri kucing yang terkena parasit? Monggo silakan Dokter Peggy. Untuk apakah semuanya? Tadi kan saya sudah menyebutkan ada 4 tadi ya. Ada kutu, ada tungau, ada pinjal, sama ada caplak. Yang dari keempat ini yang memang bisa menularkan parasit darah adalah yang pinjal sama yang caplak, karena memang dia menggigit gitu kan, menggigit kulit, terus kemudian dia berpindah ke kucing yang lain yang memang dimana di dalam kayak istilahnya adalah air liurnya itu mengandung parasit darah tadi, seperti itu. Dan ciri-cirinya yang pertama adalah pasti anemia. Yang kelihatan banget anemia, lemas ya, pasti lemas, nggak mau makan, itu pasti anemia. Kalau lebih parahnya lagi itu terjadi mungkin kalau kita lihat dari mukosa telinganya atau gusinya, dia berwarna ikterus atau berwarna kuning gitu. Nah, anemianya ini biasanya kalau lebih pastinya harus dicek dengan cek darah ya. Cek darah, kemudian biasanya nanti cek darah dilihat dari ada beberapa kayak trombositnya dan sebagainya, dan leukositnya. Terus kemudian yang lebih bagusnya lagi adalah dilakukan ulas darah. Jadi mungkin beberapa klinik kan ada yang menawarkan untuk dilakukan ulas darah. Jadi seperti itu. Itu ciri-cirinya. Oke, ini mengenai ya. Oke, iya. Ya, ini kenapa bisa anemia itu karena parasit itu menyerang darah nggak dokter? Ya, menyerang sel darah merah atau eritrosit tadi. Jadi dia tempat tinggalnya itu misalkan ini sel darah merah ya, dia tuh ada di dalam sel darah merah, dimana di dalam situ dia kan berkembang biak, akhirnya pecah pembuluh darahnya, terjadi hemolisis, dan pasti dia akan kekurangan darah seperti itu. Oke. Kalau dari dokter sendiri, pendapat dokter tentang parasit darah ini, berapa sih persen kemungkinan hewan yang terserang parasit itu sembuh dan juga susah untuk ditangani? Kalau itu semua memang tergantung dari seberapa banyaknya ya investasi dari kutu yang sebelumnya, terus juga dari riwayatnya dia seperti apa.
Tapi memang bisa kalau pengobatan parasi darah memang sifatnya memang mengurangi tadi, karena parasi darah memang sedikit susah untuk memang di basmi istilahnya seperti itu. Mungkin ada beberapa obat yang sifatnya hanya untuk mengakibatkan si parasi darah tadi untuk istilahnya dorman atau istirahat aja sih gitu. Tapi nanti biasanya yang pertama pasti yang dilakukan adalah untuk dokter itu menstabilkan kondisinya dulu, terutama adalah biasanya trombositnya turun. Akan terjadi trombositopenia, pasti yang pertama adalah dilakukan transfusi darah. Itu dulu biasanya. Itu dulu, kalau misalkan kondisi stabil baru nanti pengobatannya berapa persennya tergantung tadi ya, bisa ada yang memang sembuh, bisa ada yang juga yang sebaliknya juga ada, tergantung tadi. Oke, terima kasih tentang penjelasan panjang dari kutu yang berujung pada parasi darah. Dan itu cukup challenging ya dokter kalau di dunia kedokteran. Iya, sangat challenging banget gitu. Karena kejadiannya mesti cepat banget, cepat udah cepet banget gitu. Apalagi kan sekarang transfusi darah kan nggak semuanya memang klinik ada transfusi darah ya, seperti itu. Jadi memang challenging banget. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dokter Peggy dan Kak Oscar. Ini dari pelukis Nuagung. Kak, kalau obat cacing sama obat kutu dikasih dalam waktu yang bersamaan, itu apakah boleh atau tidak? Monggo silahkan dokter. Oke, tadi sempat ya Kak Oscar juga sempat nanya ya, apakah boleh dikasih obat tablet sama? Jawabannya adalah memang boleh banget, tapi harus dengan syarat memang kucingnya harus atau misalkan anjingnya harus benar-benar sehat. Tapi memang kan sekarang banyak banget tuh merek-merek produk-produk kalau bisa dalam perusahaan yang sama, karena kan mereka pasti sudah melakukan penelitian juga seperti itu. Nanti kalau misalkan lebih bagusnya, misalkan takut biasanya kan di rumah, aduh takut nih dok dan sebagainya, mungkin bisa dicek dulu ke dokter, dipastikan dulu sehat atau enggak kucingnya. Oke, terima kasih dokter. Oh iya, monggo silakan Kak. Saya kemarin kan sempat bikin kayak misalnya pertanyaan gitu ya. Kan ada salah satu yang menarik banget pertanyaannya, misalnya kalau kan ada namanya orang kan kita nggak tahu sih ya, kadang suka eksperimen gitu. Betul. Di dokter gitu. Nah, dia kan kebetulan kucingnya cacingan gitu, agak parah gitu. Terus dia kan agak panik gitu kan. Agak panik, terus dia saking paniknya itu dikasih obat cacing 1 hari 1 gitu. Itu kan malah fatal itu ya dok ya. Apa emang nggak boleh kan seharusnya kan? Obat cacing 1 apa? Bentuknya gimana? Yang tablet itu ya. Sebenarnya kalau kan pengobatan obat yang tablet yang beredar ini ya, yang banyak beredar itu kan ada tuh di kemasannya, itu kan ada untuk berat badan segini. Jadi disesuaikan aja dengan berat badan gitu. Jadi kalau misalkan kenapa? Ya, agak sedikit ini. Kenapa? Buat dimakan. Walaupun 1 hari 1 tablet. Ya, ada kok yang memang beratnya misalkan 2 kilo, dia harus 1 tablet. Ada memang seperti itu. Jadi yang 2 kilo 1 tablet dan sebagainya, nggak apa-apa dalam 1 hari itu. Soalnya saya kira kalau itu 1 minggu 1 gitu. Ternyata enggak ya. Nah, 1 aja. Nah tuh, kalau misalkan dia bisa 1 aja langsung, nggak apa-apa. Tergantung dari berat badannya disamakan dengan berat badan dan dosis ya, harusnya. Gitu. Nggak apa-apa kok. Oke, bagaimana Kak Oscar? Jelas nggak? Oke, siap. Ini saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter dari Laisi. Tadi pertanyaan beliau sudah bertanya, tapi ternyata ada pertanyaan lagi. Sebaiknya obat tetes kutu itu diberikan secara rutin atau ketika kucing kutuan saja dokter? Ini kan kadang ya, monggo dokter. Oke. Bagusnya rutin atau waktu dia kutuan aja ya? Kutuan saja. Iya. Lebih disarankan secara rutin. Nggak harus nunggu dia kutuan dulu. Karena kan memang kutu ini punya siklus hidup ya, di mana harus kita memutuskan siklus hidup tersebut dengan pemberian rutin. Gitu. Apalagi Indonesia ini kan iklimnya tropis ya.
Jadi Ya, agak betul. sedikit susah untuk membasmi kutu itu sendiri. Jadi harus rutin lah. Mungkin 3 bulan sekali itu sudah bagus, sudah paling wajar dan aman. Dan harus disesuaikan dengan berat badannya juga, ya, disesuaikan dengan kucingnya juga seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan, dokter. Apa benar kalau terlalu sering memberi obat tetes kutu bisa merusak ginjal kucing? Ini mohon penjelasannya, dokter. Monggo, dokter Peggy. Oke, jadi apakah bisa merusak ginjal ya gitu? Selama pengobatannya masih dalam bentuk wajar, menurut saya kan tadi saya bilang 3 bulan sekali itu masih dalam bentuk wajar kok, jadi enggak apa-apa. Namun jika kucingnya sudah istilahnya usianya senior, itu mungkin kita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau bahkan 10 tahun dia kutuan, mungkin harus dilakukan cek darah dulu untuk memastikan apakah fungsi ginjal atau fungsi organnya di dalam semuanya bagus atau tidak. Namun jika memang ternyata dari hasil cek darah tersebut kurang bagus, jadi memang mungkin bisa dilakukan dengan pastikan tidak boleh tuh diberikan obat tetes kutu. Bisa dilakukan dengan namanya grooming aja, grooming kutu, mungkin dengan disisir juga. Kalau masih dalam bentuk wajar, batas wajar tidak masalah. Oke, kalau ini tadi dokter menyinggung tentang grooming treatment kutu ya, dokter. Apakah kalau grooming treatment kutu ini bisa dilakukan rutin atau ketika kutuan saja? Oke, lebih bagusnya memang rutin ya, karena kan biasanya kalau misalkan pas mandi itu kan ada beberapa sampo ya, sekarang kan banyak banget sampo anti kutu. Jadi biar nanti kutunya kan pasti keluar-keluar. Itu rutin, lebih bagusnya rutin. Namun kalau misalkan dia lagi banyaknya banget, pertama tetes kutu dulu aja biar keluar dulu, baru nanti setelah itu mandi seperti itu. Karena kan pasti ada banyak kotoran-kotoran yang dikeluarkan sama kutunya tadi ya, yang misalkan kita lihat itu kayak coklat-coklat itu. Jadi ini bisa dilakukan grooming dulu, nanti grooming rutin istilahnya seperti itu. Tadi sebelumnya kalau misalkan lagi banyak mungkin bisa ditetes kutu dulu, baru nanti agak dijarakin gitu, mungkin biasanya 2 minggu, baru nanti di grooming. Boleh. Kalau grooming rutin sarannya ya 2 minggu sekali udah termasuk rutin gitu. Ya bagus. Oke, terima kasih. Ya, monggo Kak Oscar. Denny Wirayanti, katanya kutu kucing itu bisa nular ke manusia atau mamalia lain nggak, dok? Berarti bisa ya? Bisa ke manusia atau kutu kucing memang bisa menular ke manusia, namun biasanya adalah kita ada yang beberapa kayak mungkin kulitnya sensitif ya, jadi kayak ikut gatal-gatal dan sebagainya, itu sih yang memang menularnya. Namun dia nggak tinggal di dalam kulit kita, karena beda dengan kucing. Namun bisa kok ke kita, tapi biasanya mengakibatkan gatal-gatal gitu, tapi nggak bakal ke kita dalam waktu yang lama. Makanya memang harus cuci tangan, habis megang dan sebagainya, itu juga bagus. Tapi kalau misalnya kan kutuan, dok, kayak kutuan kan kita kan kalau kutunya udah terlalu banyak gitu, kadang kan kalau udah dibersihin kucingnya juga kadang masih kutuan gitu. Kita kan kayak dokter bilang tadi kulitnya sensitif, ternyata merembet ke ke sekitar gitu. Nah itu kita bersihnya pakai apa, dok, gitu? Kalau ini menular itu ya? Iya, kalau misalnya kayak ternyata sekitarnya udah nyangkut gitu, kita kan harus misalnya ke lantai gitu, kita harus pakai deterjen. Oke. Kalau itu hampir sama dengan, memang bisa pakai desinfektan, pasti bisa, atau bisa pakai pemutih ya, pemutih tadi bisa. Jadi bersihin aja kandangnya semuanya, sela-sela kayak lantai-lantai itu dan sebagainya harus dibersihkan. Nah, kalau misalkan dalam satu lingkungan di situ ada yang satu kutuan, yang lainnya kan pasti kutuan nih. Jadi untuk lebih pastinya mungkin lebih bagusnya dilakukan obat tetes kutu bersamaan. Jadi ketika memang satu ditetesin anti kutu, dan satunya juga semuanya harus ditetesin gitu. Nggak hanya misalkan yang lainnya, misalkan dalam satu ruangan 4 nih, yang satunya kena kutuan, yang ini yang ditetesin, yang lainnya enggak, pasti nanti dia sembuh, terus kena lagi, sembuh, kena lagi, seperti itu. Jadi harus dipastikan dulu, Kak, kalau misalkan dalam satu ruangan itu berapa kucing, dan harus berbarengan kalau bisa. Jadi biar siklusnya bagus gitu.
Itu juga berlaku juga ya dok, buat kayak misalnya kucing cacingan juga kan, kalau misalnya salah satunya cacingan, yang lainnya yang udah cacingan tapi harus tetap dikasih obat kan. Iya, Berlaku juga kan buat benar sekali, benar-benar. Jadi apa namanya, berlaku juga dengan hal itu. Apalagi kan kalau misalkan satu tempat, satu lingkungan misalkan, apalagi kalau dia sharing litter box ya. Nah, itu juga. Jadi kalau sharing litter box itu juga karena telur kutu itu memang nggak bisa dilihat, harus bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi namanya kucing garuk-garuk gini ke pasirnya temennya cacingan, terus kemudian pastikan grooming-grooming gini, nah itu juga bisa tertular gitu. Bisa barengin aja. Kalau mau barengin itu kan juga bagus ya. Jadi kita lebih ingat, oh ini tahun bulan ini. Jadi enak tuh. Kalau misalkan jadi nggak yang oh ini bulan ini kan bingung nanti. ya. Oke, luar biasa sekali, jelas sekali Dokter Peggy dan Kak Oscar tadi obrolannya tentang pembasmian kutu ya ini dan juga cacing. Ya. Jadi memang betul pembasmian itu harus dilakukan secara holistik ya dokter. Lingkungannya, Ya. hewan satu, hewan kedua semuanya harus dilakukan secara bersamaan. Berkaitan dengan tadi dokter penularan dari kutu ke manusia, kalau cacing itu bagaimana dokter? Kalau cacing juga bisa. Jadi salah satunya ya, kita ambil contoh di kucing. Kucing ini ada salah satu cacing, jenisnya adalah Ankylostoma, di mana ini larvanya atau memang kan ada banyak-banyak bentuk ya. Kalau ada cacing, ada telur, dan ada larva. Di mana larvanya ini, kalau misalkan kita membersihkan feses, itu bisa masuk ke kutaneus atau kulit-kulit manusia gitu. Itu juga bisa. Jadi ada memang cacing, kalau misalkan dikatakan apakah ada cacing di kucing bisa menular ke manusia? Ada. Nggak hanya di kayak glove atau sarung tangan gitu. Oke, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan ya dokter dari kolom pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Ini mohon penjelasannya dokter. Dari pertanyaan pertama dari Trimurni. Halo dok, izin bertanya, apakah kucing yang sudah dipakaikan kalung kutu masih harus diberi obat kutu? Oke. Monggo dokter silakan. Oke, ini banyak banget memang yang apakah kalau di kalung pakai yang kalung ya, sekarang itu lagi banyak banget yang memang pakai kalung-kalung itu. Namun kalau pemberian sebenarnya tergantung dari memang mereknya juga, kandungannya juga di dalamnya seberapa seperti itu. Cuman kebanyakan kalau misalkan kalung kutu itu dia lebih menyerangnya ke kutu itu yang bagian yang leher aja gitu, yang di sekitar leher aja. Biasanya tandanya kayak dia semakin kayak tipis gitu. Jadi kalau misalkan memang dia sudah pakai yang kalung itu, kalau bisa memang harus di ulang lagi dengan tetes kutu gitu. Karena dia lebih memancarkannya kan dia senyawa kimia ya. Jadi memancarkan senyawa kimianya tuh di sekitar yang bagian sini aja, nggak sampai ke punggung, nggak sampai ke sini dan sebagainya. Gitu. Oke. Ya dokter itu jelas sekali. Jadi baik jika menggunakan kalung kutu, tapi lebih baik tetap harus ditetes ya dokter? Ya, tetap harus ditetes. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan dari Austriena Putri dokter, tapi mungkin saudari Austriena bisa langsung PC Dokter Peggy atau PC Garuda Pet Shop nggak dokter? Soalnya sepertinya beliau ingin berbelanja di Pet Shop Garuda. Oke. Ya, jadi sudah cukup sore, kita sudah sampai di penghujung acara, sudah pukul 5. Terima kasih kepada Dokter Peggy atas pemaparannya yang sangat jelas. Tadi luar biasa banget, materinya banyak banget, luas sekali, dan yang awalnya nggak kebayang gitu ya dokter. Apakah memang hanya dites-tes saja? Ternyata lingkungan harus juga dibersihkan. Ternyata semua hewan harus dilakukan secara bersamaan. Itu luar biasa banget infonya. Apakah obat cacing ataupun kutu bisa diberikan pada
anabul bunting itu kan sering sekali dipertanyakan ya dokter, atau menyusui atau kitten papis itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan akan hal-hal tersebut sampai ke tahap bahwa ternyata kutu itu bisa memberikan dampak yang lebih buruk, yaitu parasit darah, dan itu memang di kedokteran hewan itu menantang sekali kasus parasit darah karena pengobatannya setahu saya itu panjang. Jadi nggak sekali Panjang dua banget. kali sembuh, tapi iya panjang sekali. Itu luar biasa sekali penjelasannya. Iya, dokter Peggy mengangguk-angguk ini. Sering nggak dokter dapat kasus parasit darah? Iya, sangat sering. Sangat sering sekali. Iya, oke. Aduh, mohon maaf. Oke, ini ada pertanyaan masuk, tapi sepertinya tadi sudah ditanyakan ya sama Kak Oscar. Nanti bisa chat kami atau melihat tayangan ulang di Reels ataupun Instagram Pet on Air ID, atau tanya langsung ke Dokter Peggy atau Kak Oscar. Oke, saya mohon maaf dengan terpaksa ini di puncak ya dokter, di puncak obrolan yang luar biasa. Kalau bisa digambarkan ini grafiknya naik terus, tapi di puncaknya ini saya harus menghentikan gitu, jadi kayak shock gitu. Tapi ya, ini luar biasa sekali sih. Monggo kepada Dokter Peggy dan Kak Oscar untuk menyampaikan closing statement, pesan ataupun saran ataupun nasihat kepada kami pemelihara atau pecinta-pecinta anabul. Monggo dari Dokter Peggy terlebih dahulu. Oke, tadi kan memang sudah banyak membahas pentingnya pemberian obat tetes kutu dan obat cacing ya. Jadi memang kita sebagai memang kalau misalkan memang pengen memelihara anabul, hewan kesayangan, memang harus selain kita memberikan makanan juga harus memperhatikan dari segi kesehatan karena itu penting sekali. Selain juga dengan obat tetes kutu dan obat cacing juga, kita juga ada namanya nanti vaksinasi, mungkin bisa dibahas ke materi selanjutnya ya. Karena efeknya tadi yang memang benar-benar yang kalau misalkan sudah terlanjur dan sebagainya itu yang memang sangat panjang sekali treatmentnya. Jadi nggak hanya kita memberikan dia makan aja, tempat tinggal, mainan, tapi kita juga harus memperhatikan dari segi kesehatan. Itu juga penting. Oke, terima kasih dokter. Monggo selanjutnya Kak Oscar. Kalau dari saya sih, mungkin saya gini aja ya. Kalau misalnya ada yang dari teman-teman gitu, kalau misalnya dari teman-teman kan suka nanya di e-commerce itu suka ada misalnya ada obat kucing yang palsu atau enggak. Sebenarnya lebih baik beli di klinik itu aja, beli di klinik hewan gitu. Salah satunya mungkin di Garuda Pet Shop gitu. Ya betul. Sekali. Kayak misalnya informasi kucing yang buat dari teman-teman gitu, buat informasi kucing seputar kucing atau lainnya, ya lebih baik follow, buat teman-teman follow itu Pet on Air gitu .id gitu. Terima kasih. Informasi-informasi yang nggak benar gitu kan, kadang suka ada aja orang yang asal ini gitu. Biar gak keliru, mending follow Pet on Air. Sama kalau misalnya dari teman-teman kalau misalnya ada ragu untuk beli sesuatu obat atau apa, ya lebih baik beli di Garuda Pet Shop atau ke klinik yang lain mungkin. Ya. Iya. Kalau saya sebenarnya jauh untuk ke Garuda Pet Shop, dokter. Mungkin akan buka cabang di sini, dokter. Ya, doakan aja ya, mungkin nanti Garuda Pet Shop bisa membuka cabang-cabang gitu. Iya, oke. Tapi memang benar ya dokter, saran dari Kak Oscar tadi, kalau bisa beli di tempat yang terjamin dari mutu dan juga kualitasnya. Apalagi kalau bisa lebih disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ke dokter hewan, apalagi dalam kondisi-kondisi yang kritis seperti bunting atau menyusui atau sedang sakit, ada imunosupresi, itu saran dari saya lebih baik dikonsultasikan kepada dokter hewan masing-masing. Ya, oke, siap. Terima kasih banyak kepada Dokter Peggy dan juga Kak Oscar atas materi, atas sharingnya, atas masukannya. Tak terasa ini malah sudah jam 5 lebih. Terus saya mohon maaf untuk dengan terpaksa, ini benar-benar terpaksa.
untuk menutup obrolan pada sore hari ini. Luar biasa. Terima kasih Dokter Peggy. Semoga sehat selalu. Semoga ya, semoga amin. Ya, ye. Semoga kliniknya lancar ya dokter, lancar banyak Amin. yang Terima kasih. ya. Ya, banyak yang datang, tapi saya harap di sini datang bukan untuk berobat ya dokter, tapi datang untuk pencegahan atau preventif. Ya, Jadi ketika konsultasi iya, gitu. iya betul. Jadi harapan kami di sini bahwa pemeliharaan anabul ini pengobatannya tentu saja tidak menunggu anabul ini sakit, tapi lebih baik dicegah daripada diobati. Oke, Dokter Peggy, terima kasih banyak. Ya, Selamat beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas. Begitu juga Kak Oscar, terima kasih banyak atas sharingnya. Dan juga tadi ada masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ternyata itu belum terpikirkan oleh kami. Jadi selamat melanjutkan aktivitas, selamat mengerjakan tugas mungkin. Ya, semoga sehat selalu juga, semoga urusannya lancar dan juga selamat beristirahat. Oke, terima kasih kepada Dokter Peggy dan Kak Oscar. Apabila teman-teman ingin mengetahui informasi-informasi ataupun memberikan saran adanya kegiatan dari kami, Vet on Air ID, silahkan untuk langsung menghubungi kami melalui Instagram @vetonair.id atau menghubungi WhatsApp yang telah tercantum dalam Instagram kami. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Garuda Pet Shop Animal Clinic di Mojokerto yang telah bersedia mengirimkan satu dokter hewan praktisinya yang luar biasa, sangat berpengalaman dan juga memiliki banyak ilmu sehingga kami dapat belajar di sini. Dan juga terima kasih kepada Pusat Kucing ID yang telah mengirimkan Kak Oscar Hasolowan ini tentang pengalamannya yang juga luar biasa. Saya akui bahwa Kak Oscar ini sudah pro sebagai parents. Jadi karena pencegahannya luar biasa sekali daripada beliau dalam penanganan atau pengobatan. Oke teman-teman, apabila ingin bertanya juga bisa menghubungi Pusat Kucing ID. Ini bisa mengajukan pertanyaan ataupun nanti apabila ada pertanyaan dan itu menarik, boleh dari Pusat Kucing ID mengadakan kolaborasi lagi bersama Pet on Air ataupun Garuda Pet Shop. Oke, terima kasih. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya berceramah ya dokter dan Kak. Saya mohon izin untuk menutup forum pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kurangnya. Saya mohon maaf. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat beristirahat kepada teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Thank you. Terima kasih banyak.